Cody Rhodes ingin WWE kolaborasi dengan dunia lain. Raw akan kembali 3 jam di Netflix. Big E kembali jadi host di Raw post show Netflix. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video berita setiap hari. Cody Rhodes ingin WWE kolaborasi dengan dunia lain. Cody Rhodes baru-baru ini muncul di podcast Two Bears One Cave dan ngobrol soal bagaimana gulat sering terjebak di dunianya sendiri. Dia ingin WWE lebih banyak kolaborasi dengan media hiburan lain dan membuka pintu untuk lebih banyak orang. Gulat tuh kadang lupa kalau ada dunia di luar sana, kata Cody. Ada banyak hiburan lain, jangan takut buat kolaborasi. Fans hardcore mungkin gak suka, tapi acara ini punya sesuatu buat mereka juga. Jangan takut buat kasih kesempatan ke orang baru. Cody juga bilang dia gak suka gatekeeping di dunia gulat. Kalau belum pernah nonton, coba aja. Ini bukan promosi WrestleMania 40, tapi datang dan coba. Kalau nggak ada yang bikin kalian terkesan, ya nggak apa-apa. Menurut kalian, apakah WWE harus sering kolaborasi dengan hiburan lain? Komen di bawah. Raw akan kembali 3 jam di Netflix. Setelah Raw kembali jadi program yang berdurasi 2 jam sejak bulan Oktober, banyak yang bertanya-tanya apakah format ini akan tetap sama saat Raw pindah ke Netflix tanggal 7 Januari. Bulan ini sempat diumumkan kalau SmackDown bakal nambah 1 jam di USA Network. Tapi durasi untuk Raw masih belum jelas. Sampai akhirnya hari ini sudah ada jawaban. Menurut laporan dari Wrestling Observer Radio, mulai minggu depan Raw bakal kembali ke format 3 jam. Jadi, WWE akan punya total 8 jam tayangan TV setiap minggunya. Raw dan SmackDown masing-masing 3 jam, sedangkan NXT tetap 2 jam. Perubahan ini mungkin jadi adaptasi baru buat fans yang udah terbiasa dengan tayangan 2 jam. Tapi di sisi lain, ini juga bakal kasih spotlight ke superstar yang selama ini jarang tampil. Oh iya, Raw tetap bakal tayang live di jam 8 pagi seperti biasa. Bedanya, mulai sekarang tayangan di Netflix bakal disesuaikan sama zona waktu lokal, dimanapun acaranya digelar. Jadi kalau Raw berlangsung di Glasgow atau London di bulan Maret tahun ini, penonton di Indonesia bisa nonton siaran langsung di dini hari. Menurut kalian, apakah kalian suka Raw dan SmackDown tayang 3 jam atau 2 jam saja? Komen di bawah. Big E kembali jadi host di Raw post show Netflix. Big E belum kelihatan di program WWE lagi sejak dihianati sama Kofi Kingston dan Xavier Woods saat perayaan ulang tahun ke-10 The New Day di Monday Night Raw. Fans pun penasaran kapan mantan WWE Champion ini bakal kembali. Nah, tadi malam di Raw, komentator Joe Tessitore akhirnya kasih bocoran soal kapan Big E bakal muncul lagi. Joe mengumumkan kalau dia dan Wade Barrett bakal jadi host di Raw post show di Netflix, bareng Big E sebagai rekan mereka di YouTube. WWE juga udah upload klip pengumuman ini ke akun X mereka. Belum pasti apakah Big E bakal tampil di Raw minggu depan, tapi dengan Kofi Kingston dan Xavier Woods yang bakal tanding tag team lawan Rey Mysterio dan partner Misterius, ada kemungkinan Big E bisa muncul. Kalau dia jadi partner Mysterio, pasti bakal heboh. Tapi sayangnya, peluang Big E tanding masih kecil, mengingat dia masih monitor kondisi cedera lehernya. Menurut kalian, apakah Big E akan tampil sebagai partner Misterius Rey minggu depan? Komen di bawah. Peserta final turnamen gelar Women's IC sudah resmi. Final turnamen WWE Women's Intercontinental Championship bakal digelar di Raw tanggal 14 Januari. Seminggu setelah acara ini pindah ke Netflix. Lyra Valkyria bakal berhadapan dengan Dakota Kai untuk jadi juara pertama yang memegang gelar ini. Awalnya, Damage Control, Io dan Dakota berharap mereka bisa bertemu di final. Tapi rencana mereka pupus. Lyra sukses mengalahkan Io Sky, sementara Dakota menang atas Zoey Stark di awal acara. Di pertandingan melawan Dakota, Zoey Stark dari Pure Fusion Collective sempat mendominasi awal laga. Tapi Dakota balik nyerang, meluncurkan pele kick ke arah Zoey dan berhasil menuju ke final yang bakal digelar di San Jose, California. Sementara itu, Lyra tampil mendominasi di pertandingan melawan Io Sky. Io berhasil bertahan dan mereka saling balas serangan. Sayangnya, Lyra akhirnya menang setelah berhasil membalikan pinya Io untuk lanjut ke final turnamen. Menurut kalian, siapakah yang akan menang menjadi juara pertama gelar Women's Intercontinental? Komen di bawah.
Komen R-Truth ke pahlawan masa kecilnya John Cena. R-Truth sering parodiin John Cena, mulai dari gerakan, pakaian, sampai gaya ngomongnya. Di podcast Inside with Chris Van Vliet, R-Truth cerita soal kenapa dia bilang Cena adalah pahlawan masa kecilnya. Padahal dia lebih tua dari Cena. Oh, itu lucu banget. Aku bilang ke Cena, aku pengen jadi kamu, mau pakai celana pendek kayak kamu. Dia bilang, lakuin aja. Cena emang salah satu yang terbaik. Menurut kalian, apakah R-Truth itu penerus John Cena? Komen di bawah. Ivar ternyata jadi pelatih di Performance Center. Salah satu anggota War Raiders, Ivar yang baru comeback dari cedera leher panjang, ternyata nggak cuma jago di ring. Dia juga melatih generasi baru pegulat besar di WWE Performance Center. Di podcast Inside with Chris Van Vliet, Ivar cerita soal kelas khusus yang dia jalani untuk pegulat besar, termasuk nama-nama seperti Oba Femi, Hank, dan Tank. Meskipun nggak resmi, aku nikmati banget ngajarin mereka. Melihat mereka berkembang tuh luar biasa. Kalau nanti aku pensiun dari ring, aku pengen jadi pelatih atau produser. Menurut kalian, apakah Ivar itu salah satu pegulat besar terbaik di WWE? Komen di bawah. 5 konten arsip WWE tersedia di Netflix. Salah satu pertanyaan besar soal kepindahan Raw ke Netflix adalah nasib perpustakaan videonya WWE. Kalau di Amerika sih masih aman karena hak siar WWE masih ada di Peacock sampai tahun 2026. Tapi buat fans internasional, ini jadi isu besar. Apalagi WWE Network udah resmi tutup di Indonesia. Tapi tenang, WWE udah punya solusi sementara. Mulai tanggal 1 Januari, Netflix bakal nambahin 5 program arsip WWE ke platform mereka. WWE Raw Vault, WWE SmackDown Vault, WWE NXT Vault, WWE Raw is Netflix, dan WWE Best of Raw 2024. Karena SmackDown dan NXT tayang di USA Network dan The CW, 2 program ini cuma tersedia untuk fans internasional, termasuk Indonesia. Tapi Raw Vault, Raw is Netflix, dan Best of Raw 2024 bakal tersedia di mana saja. Sayangnya, arsip ini belum lengkap dan cuma menampilkan highlight atau pertandingan tertentu saja. Belum ada kabar kapan perpustakaan WWE bakal tersedia penuh untuk fans internasional. Saat ini, konten bakal dirilis secara bertahap. Beberapa konten on demand seperti episode lama Raw dan acara premium bakal tersedia langsung atau beberapa hari setelahnya, tergantung lokasi pengguna. Menurut kalian, apakah kalian ingin konten WWE ada semua di Netflix atau di-upload di YouTube aja? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 8.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. For love we can hold. I wish we were impossible.